Kalium permanganat memiliki rumus KMnO4. Dia merupakan suatu oksidator yang sangat kuat. Ya, karena apa? Melihat sifatnya ini gitu ya, kemudian oleh F. Marguerite gitu ya, dia dimanfaatkan untuk apa? Untuk melakukan analisis titrimetri untuk besi 2 ya. Jadi awalnya sejarahnya karena beliau tahu bahwa KMnO4 merupakan oksidator kuat, maka dia aplikasikan dalam titrimetri untuk besi 2. Nah, kalau kita ngomongin redoks tentunya nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin potensial reduksi, membahas tentang potensial reduksi dari spesies mangan itu sendiri. Yuk kita lihat. Nah, di sini mangan ada beberapa bentuk gitu ya. Nah, dan dengan berbagai variasi potensial reduksi. Kita lihat yuk untuk permanganat sendiri. Oh, ternyata dia cukup tinggi ya untuk permanganat ya. Dimulai dari 0,55, 1,679, 1,507 ya, 0,59, 0,6 ya. Relatif tinggi untuk 1,6 dan 1,5-nya karena dia bersifat sebagai oksidator kuat. Nah, tapi bagaimana mungkin dia bisa memiliki berbagai macam potensial reduksi ini? Nah, tentunya nanti kita akan melihat apa saja yang mempengaruhi dari potensial reduksinya. Ya, sehingga nanti akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi reaksi yang terjadi dalam proses permanganometri. Yuk kita bahas dulu apa sih titrasi permanganometri itu. Ya, titrasi permanganometri itu adalah titrasi yang menggunakan larutan baku KMnO4. Sebagaimana yang sudah kita ulas tadi, ternyata KMnO4 adalah apa? Oksidator yang sangat kuat gitu ya. Oleh karena itu, sampelnya bagaimana? Sampelnya pasti bersifat sebagai reduktor. Nah, reaksi antara KMnO4 dengan sampel itu bereaksi secara langsung. Berarti kira-kira jenis titrasinya titrasi apa? Ya, betul. Jenis titrasinya adalah titrasi langsung gitu ya. Dengan tipe apa nih? Reduksimetri atau oksidimetri? Yes, betul. Jawabannya adalah oksidimetri. Mengapa dia oksidimetri? Karena larutan bakunya bersifat sebagai oksidator. Nah, oke, yuk sekarang kita coba tinjau gitu ya. Kira-kira suasana larutannya akan dibuat seperti apa sih? Kemudian indikator yang kita gunakan indikator apa gitu ya dalam permanganometri ini. Tadi sebagaimana Bu Abah bilang tadi gitu ya. Potensial reduksi dari KMnO4 itu kan bisa bermacam-macam. Nah, itu pasti karena ada pengaruh dari suasana larutannya. Oke, yuk kita mulai dulu untuk yang pertama. Nah, kita akan menimbang kira-kira suasana larutan dalam titrasi permanganometri yang ingin kita lakukan itu dalam suasana asam, basa, atau netral. Nah, kembali lagi kita lihat ya. Yang kita amati apa adalah potensial reduksi dari spesies permanganat itu sendiri gitu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis ya di sini ya. Oke, akan ambil tandain aja. Ya. Ada beberapa ini gitu ya. Kemudian ada yang 1,6, ada yang 1,5, ada yang 0,5 gitu ya, ada yang 0,6. Prinsipnya apa? Semakin positif maka dia akan apa? Semakin bersifat sebagai oksidator kuat. Nah, yang berbeda kan ini nih, lihat nih. Ya. Jumlah H+-nya, ada yang mengandung H+, ada yang mengandung OH-. Berarti nanti kita akan bermain di keasaman larutan permanganat. Yuk kita mulai aja yuk. Nah, sebagai adik-adik yang tahu gitu ya, KMnO4 itu kalau terurai menjadi apa, Dek? Yes, menjadi K+ dan MnO4 ya. Ini yang disebut dengan permanganatnya. Nah, permanganat ini gitu ya, secara alami gitu ya, dia bersifat sebagai oksidator. Kita kan ya sebagai apa tadi? Oksidator kuat. Nah, apa yang terjadi? Otomatis secara alami ketika kita mengetahui bahwa air suling itu mengandung reduktor, maka reduktor dalam air suling ini akan bereaksi dengan kalium permanganat. Ingat, ini belum bereaksi dengan sampel. Dia baru bereaksi dengan komponen yang mungkin ada di dalam air suling. Nah, apa yang akan terjadi gitu ya? Yang terjadi adalah apa? Akan terbentuk mangan oksida mengikuti reaksi berikut ini ya, yaitu 4MnO4 plus 2H2O gitu ya, menjadi apa? 4MnO2. Ini dia yang Bapak bilang tadi, mangan oksida, ditambah dengan 3O2 plus 4OH-. Hati-hati
hati-hati. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Belum bereaksi aja dia udah terurai menjadi spesies mangan oksida. Padahal spesies mangan oksida ini gitu ya, itu akan apa? Akan sangat mengganggu dalam proses penetapan kadar permanganometri. Why? Kenapa gitu ya? Karena MnO4 ini akan mempercepat proses atau mengkatalis proses peruraian dari MnO4 itu sendiri. Ingat, MnO4 bukan baku primer ya, dia merupakan baku sekunder karena yang sifatnya yang sangat labil atau gampang terurai ya, sehingga konsentrasinya relatif cepat sekali berubah. Nah, MnO4 ini akan mengganggu ya tadi karena dia mengkatalis peruraian dari permanganat itu sendiri gitu ya, setelah didiamkan beberapa waktu ya. Menjadi apa? MnO4 gitu ya, ketika ada Mn2+ gitu ya, maka dia akan apa? Dipercepat oleh MnO2 ini gitu ya, sehingga MnO4-nya akan bereaksi dengan Mn2+, membentuk apa? Membentuk kembali MnO4. Artinya apa? Semakin banyak MnO4 yang terurai, sehingga apa? Kemurniannya pun akan turun. Nah, kita lihat ya pada berbagai kondisi kondisi reaksi gitu ya, suasana larutan. Oke. Yang pertama, kita lihat dulu dia dalam kondisi netral. Apa yang terjadi pada saat dia dalam kondisi netral? Ya, kita lihat di sini. Oh, ternyata dalam kondisi netral gitu ya. Kondisi netral di sini digambarkan dengan adanya sedikit asam gitu ya, tapi dia netral ini deh ya. Maka apa akan terjadi gitu ya? Peruraian atau pembentukan MnO4 menjadi MnO2. Dan reaksi ini berlangsung sangat cepat. Ya, sangat cepat ya. Jadi terjadi perubahan apa? Penurunan bilox dari Mn gitu ya, yang semula +7 menjadi +2. Karena dia berlangsung sangat cepat, jadi dia tidak dianjurkan dalam titrasi permanganometri. Hati-hati, tadi kita sudah tahu apa? MnO4 ini adalah spesies yang bertanggung jawab pada apa tadi? Yes, peruraian sendiri dari MnO4, sehingga nanti akan mengganggu proses pengamatan di titik akhir. Walaupun nanti tetap akan ada perubahan warna gitu ya, dari warna apa? Dari yang semula ungu menjadi coklat, tapi tetap itu akan mengganggu karena kita tidak tahu ini endpoint dari sampel atau malah perubahan dari dirinya sendiri ya. Karena tadi apa? MnO4 mengkatalis reaksi antara MnO4- dengan Mn2+ ya. Ini yang berbahaya gitu ya. Walaupun demikian, tapi tetap saja ada zat-zat yang mampu dianalisis dalam kondisi netral, tapi tidak dianjurkan gitu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Ya, nah, seandainya zat-zat tersebut tetap masih bisa bereaksi gitu ya dalam kondisi netral ini, maka nanti kalau kita lihat dari persamaannya gitu ya, di sini berlaku apa sih? Ya, kan dia dapat 3 elektron ya, maka apa? Nanti berat ekuivalennya itu akan setara dengan 1/3 dari elektron itu sendiri ya, karena valensinya 3. Ingat ya, valensi adalah setara dengan jumlah elektron yang dilepas atau yang diikat oleh suatu spesies dalam redoks ya, tinjauannya dalam redoks ya. Oke, next. Kita mulai. Nah, ternyata gitu ya, kita lihat, wah, ini cukup tinggi nih ya. Potensial reduksinya adalah 1,679 volt. Nah, tapi hati-hati, walaupun potensial reduksinya tinggi gitu ya, sehingga dia bersifat oksida terkuat, dia sangat mudah apa tadi? Berubah menjadi MnO2 ya, atau mangan oksida. Nah, ini tidak dianjurkan gitu ya. Yuk kita lihat lagi. Bagaimana kalau dia dalam kondisi sedikit basah? Kita lihat di sini. Sedikit basah, belum sangat basah ya, Dek. Baru sedikit basah. Maka yang terjadi akan ada apa? Sama, tetap akan terjadi penguraian MnO4 menjadi MnO2 ya, dimana ditandai dengan apa? Penurunan bilangan oksidasi gitu ya. Tetap MnO4-nya mengalami reduksi gitu ya, dari +7 menjadi +2. Perubahan warnanya apa? Dari ungu menjadi kuning atau coklat. Tadi apa? MnO4 warnanya coklat. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, kalau kita lakukan reaksinya dalam sedikit basah, ternyata berlaku apa gitu ya? Untuk berat ekuivalennya gitu bersetara dengan 1/3-nya. Karena apa? Dia
mengikat 3 elektron ya, atau valensinya sama dengan 3 ya. Jadi perhitungannya seperti itu. Nah, nilai eretnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ternyata nilai eretnya cukup kecil, yaitu 0,59 volt. Artinya apa gitu ya? Tidak jauh lebih besar daripada yang tadi gitu ya, daripada kondisi netral. Sehingga apa? Dia menjadi apa? Yes, menjadi lebih lemah sifat oksidatornya. Ya, tentunya ini akan apa? Akan menurunkan kekuatan dari oksidator permanganat itu sendiri gitu ya. Sehingga apa? Kemampuannya untuk bereaksi dengan sampel pun akan jauh lebih lambat atau lebih kecil gitu ya. Sehingga reaksinya berlangsung lambat. Ya, jadi tetap sedikit basa ini juga tidak dianjurkan. Sekali lagi apa? Karena ada pembentukan apa? Ya, pembentukan MnO2. Hati-hati, tadi apa? MnO2 mempercepat atau dia mengkatalis reaksi antara MnO4 dengan Mn2+, sehingga si permanganat itu sendiri terurai sebelum bereaksi dengan sampel. Ya, hati-hati. Di samping itu apa? Ya, kondisi basa menyebabkan apa? N-rate-nya pun akan turun, sehingga kemampuan mengoksidasinya pun semakin lemah ya. Oke, kita sudah 2 tadi, netral, kemudian kita bahas dengan sedikit basa. Oke, yuk kita lihat tinjauan berikutnya. Bagaimana kalau kita bikin dia jadi sangat basah? Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Ya, yang terjadi adalah ya, MnO4-nya berubah menjadi MnO4 2-, ya. Terjadi reduksi, tapi reduksinya sangat kecil, yaitu berapa? Plus 7 menjadi plus 6. Ya, walaupun demikian gitu ya, tetap ada perubahan warna deh gitu ya. Perubahan warnanya apa? Dari ungu menjadi hijau gelap. Nah, yang perlu kita waspadai apa gitu ya? Dalam kondisi sangat basah, MnO4-nya ini dapat segera langsung melanjutkan reaksi lanjutannya. Gitu ya. Menjadi apa? Menjadi MnO2. Ya, di sini dia. Jadi, sehingga reaksi berikutnya apa? Dia mengalami dari plus 6 menjadi plus 4 yang ditandai dengan apa? Pembentukan warna kuning coklat. Nah, yang ini yang perlu kita tinjau. Ya, bisa nggak sih kita melakukannya dengan kondisi sangat basah gitu ya? Kita lihat, ketika MnO4 minus menjadi MnO4 2-, ternyata reaksinya berlangsung sangat cepat. Jadi dia relatif cepat. Oke lah gitu ya. Tapi lihat di sini, N-rate-nya 0,56 volt. Kecil ya untuk dibandingkan dengan potensial reduksi pada saat dia netral gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, oh ternyata tetap akan terjadi perubahan warna berikutnya gitu ya. Ya, dan reaksi antara MnO4 2- ini menjadi MnO4 2- itu berlangsung relatif lambat. Jadi mula-mula cepat menjadi lambat, hati-hati ya. Kemudian kita lihat di sini N-rate-nya pun kecil, 0,60. Artinya apa gitu ya? Kemampuan produksinya ketika dalam si MnO4 dalam kondisi sangat basah gitu ya, itu juga akan menurun karena N-rate-nya pun semakin kecil ya, sehingga juga tidak kita anjurkan gitu ya. Tapi sekali lagi, walaupun demikian tetap akan ada zat-zat yang bisa bereaksi dalam kondisi ini gitu ya. Nah, kalau misalkan zat tersebut mampu bereaksi dalam kondisi ini, maka berlaku ini ya. Dimana tadi kita lihat di sini, dalam reaksi ini dia hanya membutuhkan 1 elektron, sehingga apa? Berat ekivalennya adalah 1/1 dari molekulnya, karena valensinya sama dengan 1. Oke, kita lanjut lagi. Jadi adik-adik sudah mulai bisa memikirkan kenapa tidak kita lakukan dalam netral, kenapa tidak kita lakukan dalam kondisi sedikit basah, dan tidak kita lakukan dalam kondisi sangat basah. Oke, kalau kayak gitu kita lihat tinjauan terakhir. Bagaimana kalau kita lakukannya dalam kondisi asam? Ya, tadi netral nggak dianjurin. Basah nggak dianjurin. Harusnya berarti asam dianjurkan. Kita lihat kenapa asam menjadi dianjurkan dalam titrasi permanganometri. Nah, kita lihat di sini. Ya. Ketika dalam asam gitu ya, berlimpah apa deh? Berlimpah H+ ya. Maka MnO4 itu akan membentuk dulu langsung Mn2+. Nah, ketika dalam asam, maka apa? Jumlah Mn2+ ini relatif stabil. Ya, sehingga apa? Sehingga kemungkinan untuk Mn2+ bereaksi dengan NO4 ini semakin kecil. Kalaupun ada, dia akan segera kembali berubah menjadi Mn2+.
2+ gitu ya, dibandingkan dia dalam kondisi apa tadi? Dalam kondisi netral atau basa. Karena di dalam netral atau basa ada spesies siapa? MnO2 ya, MnO2 ini yang bahaya gitu ya. Sementara kalau dalam kondisi asam, keberadaan MnO2 itu bisa ditekan ya, karena MnO4 terus memproduksi Mn2+. Nah, apa yang terjadi di sini gitu ya? Nah, terjadi penurunan bilox dari positif 7 ke positif 2, cukup jauh turunnya gitu ya, dibandingkan dengan pada kondisi asam dan dalam kondisi netral maupun dalam kondisi basa. Nah, cantiknya lagi apa? Ternyata ketika dia dalam bentuk MnO4 warnanya ungu. Ketika dia dalam bentuk Mn2+, maka warnanya merah jambu. Ya, ini cukup menguntungkan gitu ya. Karena apa? Berarti kita bisa mengamati secara langsung endpoint-nya. Nah, yuk kita lihat. Keuntungan berikutnya apa? Kita lihat di sini. Ternyata gitu ya. Ternyata ya. Kita lihat dulu deh sebelum keunggulan berikutnya. Kita lihat dulu di sini. Untuk ekivalennya berarti berapa kalau kita ingin mencarinya? Mencari perhitungannya ya. Lihat di sini. Pada reaksi ini kita membutuhkan 5 elektron, maka nilai ekivalennya akan sama dengan berapa? 1/5 mol dari bobot molekulnya. Sehingga kalau kita tahu bobot molekul dari MnO4 itu sendiri adalah 158,03, maka untuk ekivalen ini akan dibagi berapa? Dibagi 3, sehingga kita peroleh berapa? 31,606. Nah, ini yang akan menjadi acuan dalam perhitungan. Oke, next gitu ya. Oke, kita bahas berikut keunggulannya ketika kita melakukannya dalam kondisi asam. Tadi ya. Tadi pertama apa? Ya, pertama tadi kita sudah tahu bahwa spesies Mn2+-nya itu relatif stabil. Karena apa? Ya, ketika kelebihan asam, MnO4-nya akan terus menghasilkan Mn2+. Dan di dalam reaksi ini tidak dihasilkan apa? MnO2, sehingga apa? Gitu ya. Sehingga tadi MnO2 yang tugasnya mengkatalis reaksi antara MnO4- dengan Mn2+ dari dirinya sendiri, itu semakin rendah gitu ya. Nah, keuntungan kedua apa? Ternyata nilai N-loretnya cukup tinggi, yaitu berapa? 1,51 volt. Artinya apa? Kekuatan oksidatornya lebih besar dibandingkan tadi apa? Dalam kondisi dalam kondisi basa gitu ya. Walaupun dia tidak jauh lebih kuat dalam kondisi netral, tapi di netral tadi adalah sesuatu yang berbahaya. Siapa? Iya, MnO2 ya. Nanti coba diputar ulang lagi kalau seandainya bingung. Ya, oke, Mama lanjut dulu yuk. Ya, dalam asam gitu ya, dalam asam kita tahu bahwa asam apa aja sih yang bisa kita pakai dalam reaksi permanganometri? Ya, apakah semua asam bisa kita gunakan dalam titrasi permanganometri? Ya, atau ada jenis asam tertentu yang malah direkomendasikan. Yuk kita lihat tinjauannya gitu ya. Jadi biasanya kalau dalam pemberian suasana asam kita kadang makainya H2 asam sulfat atau H2SO4 ya, dan HCl. Nah, kita lihat antara H2SO4 dan HCl mana yang kita rekomendasikan untuk kalium permanganom dalam titrasi kalium permanganat ini gitu ya, atau permanganometri. Yuk kita lihat. Seandainya dia bersumber dari H2SO4 asamnya gitu ya, maka inilah yang sebenarnya paling sesuai atau paling direkomendasikan dalam titrasi permanganometri. Karena apa? H2SO4 tidak bereaksi dengan MnO4 sehingga dia tidak mengganggu proses titrasi. Ingat ya, pemberian suasana asam tidak boleh membuat MnO4-nya bereaksi dengan si asamnya, tapi dia harus bereaksi dengan siapa? Hanya bereaksi dengan sampel. Jadi fungsinya ini asamnya hanya memberikan suasana asam saja gitu ya. Nah, H2SO4 ternyata memiliki sifat itu. Nah, bagaimana dengan HCl? Nah, hati-hati ketika kita menggunakan HCl. Ya, ketika kita menggunakan HCl ada kemungkinan MnO4-nya bereaksi dengan HCl-nya. Ya, menjadi apa? Membentuk Mn2+ dan Cl2. Hati-hati. MnO4-nya tidak hanya bereaksi dengan siapa? Sampel. Dia malah ikut bereaksi dengan HCl gitu ya. Membentuk apa? Membentuk Cl2. Akibatnya apa? Berarti sebagian N4 terpakai bereaksi dengan Cl2. Paham? Ya, bisa jadi endpoint yang terbentuk. Tadi kan kalau endpoint kan warnanya apa tadi?
pink ya, pink pale ya. Pink pale ini karena adanya pembentukan Mn2+ gitu ya. Nah, jangan-jangan Mn2+ yang terbentuk bukan karena siapa? Permanganatnya bereaksi dengan sampel, malah dia apa? Ternyata bereaksi dengan HCl, sehingga apa? Nanti ini akan mengganggu proses pengamatan titik akhir. Bisa dipahami ya? Nah, biasanya ini terjadi pada apa sih? Ini biasanya terjadi pada garam-garam besi. Jadi sediaan garam besi gitu ya, itu biasanya akan terganggu karena adanya proses reaksi antara permanganat dengan HCl. Makanya untuk garam-garam besi tidak dianjurkan menggunakan HCl. Ya, kalau kamu ingin menentukan misalkan kadar besi gitu ya dalam suatu sampel obat, maka jangan gunakan HCl. Nggak boleh gunain HCl. Yang kamu gunain apa? Yang kamu gunain adalah si H2SO4. Ya, supaya apa? Meminimalisir gitu ya, meminimalisir reaksi samping ya dari si Mn4 itu sendiri. Nah, kalaupun memang iya gitu ya, maka kalau memang mau memakainya gitu ya, seandainya memang tidak ada H2SO4 terpaksa pakai HCl, maka kamu perlu melakukan tindakan supaya apa? Supaya si Cl2 ini tidak terbentuk ya. Jadi masih bisa sih gitu ya, tapi dengan catatan, beberapa catatan gitu ya. Syaratnya yang pertama adalah apa? Asamnya harus dibuat berlebih, jangan bikin sedikit, kasih banyak sekalian gitu ya. Kemudian apa? Larutannya dibikin sangat encer ya, jangan bikin pekat ya. Larutannya dibikin sangat encer dan dibuat asamnya berlebih. Lakukan dalam temperatur rendah ya. Kemudian pastikan kalian melakukannya titrasinya dengan cara lambat. Jadi 1 tetes kocok, 1 tetes kocok, 1 tetes kocok, tidak boleh tes. Karena yang ditakutkan apa tadi? Akan terbentuk Mn2+ yang bukan dari hasil reaksi Mn4 dengan sampel. Bisa dipahami ya? Boleh pakai HCl, tapi yaitu pakai 4 pengaturan ini. Ya, mau enak lagi bagaimana? Ya udah, kalau kamu nggak perlu melakukan pengaturan ini, maka yang dilakukan apa? Gunakan saja H2SO4 ya. Itu untuk apa? Untuk garam-garam besi. Nah, ada juga yang bisa tetap pakai HCl tanpa perlu pengaturan ini. Nah, siapa aja? Ada pengecualian gitu ya. Yaitu siapa? Seperti arsen, ya, stibdium, dan hidrogen peroksida itu tidak masih bisa langsung menggunakan HCl ya. Jadi dia bisa menggunakan HCl, bisa menggunakan H2SO4. Bisa dipahami ya. Jadi kalau untuk garam-garam besi dianjurkan pakai H2SO4 ya. Kalau mau pakai HCl tetap harus pakai pengaturan ya. Kecuali sampelnya apa? Kecuali sampelnya tadi 3 ini gitu ya. Boleh langsung menggunakan HCl gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, yuk kita ulas lagi. Tadi kita sudah bahas dia dalam kondisi netral. Apa yang terjadi dalam kondisi netral? Ya, hati-hati di kondisi netral, walaupun tadi apa? NO rate-nya tinggi atau dia bersifat sangat oksidator kuat, tapi proses pengubahan MnO4 menjadi MnO2 ini berlangsung sangat cepat. Nah, dan keberadaan MnO2 ini akan mengkatalis ya, mengkatalis atau mempercepat reaksi antara MnO4- dengan spesies Mn2+ yang ada dalam dirinya sendiri. Ya, sehingga apa? Sehingga tadi apa? Ya, akan terjadi ya reaksi samping ya, atau menurunnya konsentrasi MnO4 akibat bereaksi dengan Mn2+-nya ya. Jadi bukan bereaksi dengan sampel, hati-hati, berarti netral tidak dianjurkan. Oke, bagaimana dengan basah atau sangat basah? Bodoh wae gitu ya. Karena kenapa? Karena sama ya. Artinya apa? Dia malah akan juga memacu terbentuknya MnO2 yang dalam jumlah banyak, sehingga juga tidak dianjurkan dalam kondisi basah atau sangat basah. Walaupun sekali lagi tetap ada beberapa senyawa yang bisa bereaksi ya, atau bisa dititrasi dalam kondisi basah dan netral
ya. Nah, tapi kalau untuk garam-garam utamanya untuk garam-garam seperti garam-garam besi, maka wajib lakukan dalam kondisi asam. Ya, kenapa tadi? Dalam kondisi asam, ya, pembentukan Mn2+-nya relatif stabil. Ya, karena ada kelimpahan asam di sini. Akibatnya apa? MnO4 itu akan bereaksi gitu ya, bereaksi maksimal dengan si sampel. Ya, bukan bereaksi dengan MnO4 dirinya sendiri. Ya, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Ya, karenanya itu gitu ya, maka kita utamakan direaksikannya dalam kondisi asam. Nah, di samping itu yang perlu kita lihat apa di sini? Gitu ya. Ya, nilainya relatif lebih tinggi, yaitu 1,507. Dia jauh lebih unggul daripada kondisi basah. Bisa dipahami ya, NO rate-nya jauh lebih unggul daripada kondisi basah, sehingga dia lebih menguntungkan sifat oksidatornya atau eksudatornya bersifat jauh lebih kuat ya, sehingga titrasinya berlangsung juga lebih stabil. Nah, tapi kalau misalkan tapi kan netral 1,679 Bu. Iya, netral 1,679. Tapi ingat-ingat, ada apa di sini? Ada MnO2. Bisa dipahami ya. Berarti apa yang kita rekomendasikan adalah asam. Nah, asam yang bagaimana yang kita rekomendasikan? HCl atau H2SO4? Sebaiknya kita menggunakan H2SO4, khususnya pada apa? Garam-garam besi. Ya, mau pakai HCl pun boleh dengan syarat tadi apa? Ada pengaturan 4 aspek. Ya, kecuali untuk apa? Kecuali untuk zat-zat yang memang dapat bereaksi dalam kondisi asam menggunakan HCl. Sampai sini bisa dipahami? Ya, jadi oke, kita sudah lengkap gitu ya untuk suasana larutan gitu ya. Jadi kita bisa sepakati sebaiknya kita menggunakan apa? Dalam suasana asam. Tapi yang perlu diingat apa? Tetap ada kok zat-zat yang bisa bereaksi atau yang bisa dianalisis menggunakan permanganometri dalam kondisi netral atau sangat basah. Ya, tapi zat-zatnya hanya sedikit. Misalkan seperti hidrasin dia bisa, sulfit dia bisa, sulfida bisa, ya, tiosulfat bisa, ya. Tapi kalau untuk apa tadi? Untuk garam-garam besi sebaiknya dilakukan dalam kondisi asam dengan menggunakan H2SO4. Bisa dipahami ya? Oke ya, next kita masuk ke topik berikutnya. Tadi sudah, suasana larutan sudah. Sekarang kita masuk ke indikator. Nah, kita lihat yuk, permanganometri itu indikatornya pakai indikator apa? Ya, perlu nggak kita menambahkan indikator di dalam larutan sampel? Yuk kita lihat. Nah, karena spesimangan itu dapat memberikan warna sendiri-sendiri gitu ya. Contoh tadi, ketika dia dalam MnO4 warnanya ungu. Ya kan, dalam NN2+ ternyata warnanya merah jambu pucat atau pink pale. Ya, kalau dalam MnO2 dia warnanya apa tadi? Coklat. Ya, kalau dalam MnO4 2- warnanya apa tadi? Hijau. Nah, artinya apa? Dia punya warna-warna sendiri ketika dia berubah menjadi bentuk spesies lainnya. Ya, contoh tadi, boleh ulangi lagi untuk yang di sini. Ketika dia dalam NO4 dia ungu, tapi ketika dia dalam N2+ dia merah jambu pucat. Makanya karena dia berubah saja ya tanpa ada indikator gitu ya. Dia berubah biloxnya gitu ya, maka dia akan berubah warnanya. Makanya tidak perlu ditambahkan indikator tambahan di sini karena permanganatnya bisa memberikan perubahan warna sendiri. Makanya kita sebut apa? Dia sebagai autoindikator. Artinya apa? Kita tidak perlu menambahkan menambahkan suatu indikator ke dalam larutan sampel ya, karena siapa tadi? MnO4-nya sendirilah yang akan bertindak sebagai indikator ya. Ketika dia mencapai endpoint, maka dia akan membentuk warna merah jambu pucat atau pink pale yang merupakan apa? Yang merupakan tanda terbentuknya Mn2+.
ya. Lebih kurang prosesnya seperti ini. Ya, jadi namanya permanganometri warnanya ungu. Ya, larutannya ungu gitu ya. Kemudian dititrasi dari semula larutannya tidak berwarna gitu ya. Ketika dia masih ada sampel, maka dia akan terus hilang warna ungunya. Nah, hingga ke suatu titik apa gitu ya. Sampelnya habis, maka akan terbentuk warna pink pale atau merah jambu pucat. Bisa dipahami ya, dan ini stabil gitu ya. Nah, seiring waktu hati-hati kembali lagi karena dia bersifat bersifat sebagai oksidator kuat dan dia bukan larutan baku primer gitu ya, maka ya warna pinknya ini sebenarnya bisa dihitung waktu. Biasanya dia sekitar 10 detik sampai dengan 20 detik. Ya, pinknya stabil, tapi seiring waktu karena adanya oksigen, karena sinar matahari gitu ya, Mn2+-nya segera berubah menjadi coklat. Jadi jangan kaget kalau misalkan kalian titrasi nanti ya, sudah nyampe endpoint nih, misalkan sudah nyampe endpoint warnanya merah jambu pucat. Tapi ketika manggil dosen untuk ACC warnanya udah coklat. Ya, artinya apa? Artinya memangnya seiring waktu memang dia sudah berubah sendiri, tapi bukan berarti titrasi kalian salah. Karena apa yang paling penting adalah pada saat kalian menetapkan endpoint pertamanya, warnanya adalah merah jambu pucat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi berbeda dengan asidimetri atau alkalimetri, warna pinknya stabil. Ya, mau ditinggal beberapa lama pun dia akan tetap pink. Tapi kalau untuk permanganometri memang pinknya sesaat, tapi dia pink yang stabil. Ya, bisa dipahami. Oke, next. Nah, karena tadi kita udah ngeliat betapa labilnya si permanganometri ini, artinya apa gitu ya? Akan ada faktor kesalahan yang disebabkan oleh peruraian KMN4 itu sendiri. Ya, masih ingat ya? Tadi karena siapa tadi? Ya, karena si MnO4 itu dia dapat bereaksi dengan siapa? Ya, dengan reduktor yang ada di dalam air sendiri, belum dengan sampel gitu ya. Dan bahayanya apa? Dia bisa membentuk MnO2. Ketika MnO2 ini ada, maka apa? NO2 ini akan mengkatalis siapa? MnO4 untuk bereaksi dengan Mn2+ hasil reaksinya sendiri gitu ya. Nah, ini yang tidak dibolehkan ya. Jadi apa saja ini penyebabnya tadi ya? Sekilas ya, tadi sudah disampaikan. Sekarang kita rinci. Yang pertama, rusak karena adanya reduktor alami dalam air. Tadi sudah dibahas. Ya. Kedua, titrasinya dilakukan dalam waktu yang lama. Nah, kalau misalkan titrasinya dilakukan dalam waktu yang lama, apa yang terjadi? Ya pasti akan rusak. Ya, karena tadi apa? Sifatnya tidak stabil. Walaupun tadi awalnya kita sudah mendapatkan Mn2+ dengan warna pink ya, tapi kalau kamu lakukannya lama kelamaan apa yang terjadi? Ya, karena faktor lain-lainnya, akibatnya apa? Akan terbentuk MnO2, bukan Mn2+. Ya, kemudian apa? Ya, diperburuk lagi misalkan dengan adanya sinar matahari. Jadi ada 3 faktor ya. Pertama, dia rusak karena reduktor alami yang ada di dalam air. Jadi dia bereaksi bukan dengan sampel yang bersifat reduktor tadi, malah dengan spesies reduktor yang sudah ada di dalam air. Hati-hati karena dia kuat kan. Mana aja dia sikat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Ya, kalau titrasi dilakukan dalam waktu yang lama, ya tadi itu ya. Akibatnya apa? Ya, makin banyak reaksi-reaksi samping yang bukan sehingga apa tadi? MnO4-nya bukan malah hanya bereaksi dengan sampel tapi bereaksi dengan yang lainnya. Kemudian, terkena sinar matahari. Ingat ya, kalau suatu spesies yang reduksi oksidasi gitu ya, seperti redox, itu sangat sensitif dengan sinar matahari karena sinar matahari mempercepat reaksi redox ya. Bahaya, takutnya tadi yang dicepat malah reaksi sampingnya gitu ya. Akibatnya apa sih? Akibatnya ini gitu ya. Yang teramati nanti malah endapan coklat dari siapa? MnO2. Bukan warna merah muda tipis dari Mn2+. Oke. Kalau kayak gitu ya udah Bu, nggak usah ngelakuin titrasi permanganometri aja, banyak banget alasannya gitu ya. Nah, tenang, hal ini masih bisa kita siasati gitu ya, ada solusinya. Nah, untuk yang pertama, kalau dia rusak karena reduktor alami dalam air, maka nanti dalam proses pembuatan larutan KMNO4 ya, caranya bagaimana? Kamu larutkan KMNO4 dalam dalam jumlah aquades sesuai yang diinginkan.
Kemudian dipanaskan dulu sampai mendidih 15-30 menit, baru kemudian didinginkan dan dipakai. Paham ya? Fungsinya apa? Supaya untuk menghindari reaksi antara KMNO4 dengan reduktor alami yang ada di dalam air. Oke, titrasinya jangan dilakukan dalam waktu lama ya. Iya, berarti apa? Tekniknya, silakan di awal dilakukan dengan cepat. Jadi biasanya kita cerot ya, airnya dalam jumlah banyak gitu ya. Ketika diteteskan banyak, kemudian kita kocok kuat, maka dia warnanya akan bening dulu ya. Terus bening gitu ya, sampai nanti kalau kita lihat menjelang titik air titrasi gitu ya, akan sudah mulai muncul satu tetes pink. Maka kalau sudah mulai muncul semburat satu tetes pink gitu ya, maka mulai lakukan tetes demi tetes sampai kamu dapat warna pink palenya. Jadi bukan pink cetar, bukan warna ungu gitu ya, tapi apa? Pink pale. Kemudian berikutnya, kalau misalkan dia terkena sinar matahari ya, maka solusinya apa? Ya pakai kaca gelap. Kita sudah bahas itu ya di iodometri dan iodimetri gitu ya. Maka gunakan apa? Gunakanlah alat yang berbahan amber glass. Jadi bisa gunakan bulat gelap gitu ya. Atau misalkan pada sampelnya kita bisa elemen media kita tutup dengan aluminium foil gitu ya, atau kain gelap sehingga cukup sisakan sedikit untuk proses pengamatan. Bisa dipahami ya. Jadi ini adalah titrasi redox dari jenis permanganometri, yaitu menggunakan apa? Menggunakan KMNO4. Nah, tadi kita juga udah bahas ya adik-adik di pertemuan sebelumnya. Iodometri punya kekurangan, iodimetri punya kekurangan, bromato punya kekurangan, ya kan? Bromo punya kekurangan, KMNO4 pun punya kekurangan. Nah, ada satu titrasi yang relatif lebih stabil ya dibandingkan dengan jenis titrasi redox lain.